Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membagikan mata pelajaran untuk kelas 7. Nah, dikarenakan masih pandemi, semoga kalian diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Semoga kalian diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum memasuki materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk pertemuan pada hari ini, kalian bisa mengisi presensi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Silakan diisi terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan mengulas materi minggu lalu agar kalian tidak lupa, yaitu mengenai puisi rakyat. Ada 3 jenis puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang terdiri dari 4 baris bersajak ABAB. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Kemudian syair adalah sebuah tembang yang berbentuk puisi lirik halus yang berisi nasihat keagamaan. Sedangkan gurindam adalah puisi lama dari India yang berisi tentang filosofi hidup. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah diturunkan. Salah satunya adalah tradisi bertutur. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang cerita fabel dan legenda. Nah, tentu saja kalian sudah pernah kan mendengarkan atau membaca cerita fabel dan legenda. Fabel dan legenda termasuk dalam jenis cerita rakyat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang definisi fabel dan legenda, jenis fabel dan legenda, ciri-ciri fabel dan legenda, unsur intrinsik fabel dan legenda, dan penyampaian kembali cerita fabel dan legenda. Tujuan pembelajaran materi fabel dan legenda ini yaitu untuk mengidentifikasi informasi tentang fabel dan legenda daerah setempat dengan cermat, dan untuk menceritakan kembali isi cerita fabel dan legenda daerah setempat dengan tepat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi kali ini yaitu KD 3.15 dan KD 4.15. KD 3.14 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. KD 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi fabel dan legenda. Fabel adalah salah satu jenis dongeng yang ditokohi oleh binatang yang bertingkah laku, bertindak, berakal budi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Fabel bersifat mendidik. Contoh fabel yaitu si kancil yang cerdik, kelinci dan kura-kura, dan buaya dan kerbau. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Ceritanya diyakini benar-benar terjadi, dan biasanya tokoh dalam legenda mempunyai kekuatan di luar nalar manusia, sakti atau memiliki ilmu supranatural. Legenda biasanya dikaitkan dengan asal-usul suatu daerah atau tempat. Contohnya, legenda Banyuwangi, legenda Danau Toba, dan asal-usul Candi Prambanan. Yang kedua, mengenai jenis fabel dan legenda. Jenis fabel dibagi menjadi 2. Yang pertama, fabel klasik. Merupakan fabel yang ceritanya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi waktu kemunculannya tidak diketahui dengan pasti.
Fabel klasik ini diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Yang kedua ada fabel modern. Fabel modern merupakan cerita fabel yang muncul dalam waktu yang relatif belum lama, yang sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Kemudian jenis legenda. Jenis legenda dibedakan menjadi 4, yaitu legenda keagamaan, yang bercerita tentang kehidupan keagamaan atau religi, dan mengisahkan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Misalnya, cerita tentang Wali Songo. Yang kedua, legenda alam gaib. Biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang yang bercerita tentang pengalamannya dengan makhluk gaib. Contohnya adalah legenda Nyi Roro Kidul. Yang ketiga, legenda perorangan. Legenda perorangan bercerita tentang tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya Jaka Tingkir dari Jawa Tengah. Yang terakhir adalah legenda lokal atau setempat. Bercerita tentang asal-usul suatu tempat. Contohnya, terjadinya Danau Toba di Sumatera dan terjadinya Candi Prambanan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian, kita masuk ke dalam ciri-ciri fabel dan legenda. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Yang keenam, pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Sementara ciri-ciri legenda, yang pertama, oleh penciptanya, cerita dianggap sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Yang kedua, bersifat keduniawian. Yang ketiga, terjadi pada masa yang belum terlalu lampau. Yang keempat, bertempat di dunia yang seperti kita tempati. Yang kelima, tokoh utamanya manusia. Yang keenam, sejarah mengalami banyak perubahan karena sering berbeda dengan kisah aslinya. Kemudian bersifat migrasi sehingga dikenal luas di berbagai daerah. Yang terakhir, bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisah pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Kemudian, unsur intrinsik fabel dan legenda. Yang pertama ada tema. Tema yaitu ide pokok sebuah cerita. Yang kedua ada alur atau plot, yaitu serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibedakan menjadi 3. Alur maju, yang rangkaian peristiwanya sesuai waktu kejadian atau bergerak ke depan. Yang kedua, alur mundur, yang rangkaian peristiwanya tidak sesuai waktu kejadian atau bergerak mundur. Yang ketiga, alur campuran, yang rangkaian peristiwa yang urutannya maju dan mundur. Kemudian ada penokohan. Penokohan yaitu pelukisan gambaran tentang tokoh dalam sebuah cerita yang berkaitan dengan pelaku dan wataknya. Tokoh jika dilihat berdasarkan seringnya muncul dalam cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama yang selalu muncul dari awal cerita sampai akhir cerita, dan tokoh pembantu yang munculnya menyertai tokoh utama saja. Kemudian berdasarkan perwatakannya dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh protagonis yang mempunyai watak baik
dan tokoh antagonis yang mempunyai watak jahat atau berkebalikan dengan tokoh protagonis. Kemudian, berdasarkan pengarang menggambarkan karakter tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu analitik yang mana pengarang langsung memaparkan watak tokoh di dalam cerita. Yang kedua, dramatik yang mana pengarang menggambarkan watak tokoh melalui tingkah laku dan dialog tokoh terhadap tokoh lain. Kemudian unsur yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang yang digunakan sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindak, latar, dan berbagai peristiwa pembentuk cerita. Pada fabel dan legenda biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pengarang menyebutkan tokoh dengan nama atau kata gantinya. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat merupakan tempat terjadinya cerita. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu merupakan latar yang menunjukkan waktu kejadian pada cerita. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana ini berhubungan dengan suasana dalam cerita yang dapat digambarkan secara langsung maupun melalui konflik yang dialami tokoh. Kemudian unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Biasanya bersifat tersirat. Dalam fabel dan legenda biasanya mengandung nilai pendidikan moral. Kemudian, penyampaian kembali isi fabel dan legenda. Cerita fabel dan legenda ini dapat dikisahkan kembali baik secara tulis yang berbentuk ringkasan atau sinopsis dan secara lisan yang berbentuk drama atau pementasan wayang. Penceritaan kembali fabel dan legenda secara tulis yaitu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca cerita fabel atau legenda dengan seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam fabel atau legenda. Yang ketiga, menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita padu dengan kalimat sendiri sesuai dengan urutan isi cerita dalam fabel atau legenda yang telah dibaca. Penceritaan kembali fabel dan legenda secara lisan yaitu bisa dengan cara yang pertama, baca dan dengarkan cerita dengan seksama dari awal hingga akhir. Yang kedua, catat nama-nama tokohnya. Yang ketiga, catatlah peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam cerita. Yang keempat, catat tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, ceritakan kembali fabel atau legenda berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafaz. Yang kedelapan, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara runtut. Yang terakhir, akhiri dengan penutup cerita secara santun. Berikut ini akan saya berikan contoh teks fabel dan legenda. Bisa kalian baca di materi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa cerita fabel dan legenda merupakan cerita rakyat. Bedanya, fabel tokohnya adalah binatang, sedangkan legenda tokohnya adalah manusia. Unsur intrinsik fabel dan legenda sama, yaitu tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Penceritaan kembali fabel dan legenda dapat dikisahkan secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, saya akan memberikan kalian tugas untuk bahan evaluasi materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Berikut pertanyaannya akan saya
tampilkan dalam video ini, serta akan saya bagikan melalui Google Classroom. Silahkan kalian unduh dan kalian kumpulkan sesuai jadwal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.